dashboard data siswa-siswi di SMK Palapa Semarang tahun 2021-2022. Tugas ini kami buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi yang diampu oleh dosen Ibu Sri Mulyani, SKOM MKOM. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Sri Rati Mujayanti, NIM 20055303. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmadu Cahyaningrum dengan NIM 2005520022. Perkenalkan, nama saya Fadadea Ananda Putri dengan NIM 2005520002. Perkenalkan, nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Dashboard data siswa adalah sebuah tampilan atau antarmuka yang menampilkan informasi tentang data siswa secara visual dan terstruktur. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memudahkan pengguna dalam mengakses, memantau, dan menganalisis data siswa. Keseluruhan data siswa pada dashboard ini membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan menganalisis data siswa dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memiliki akses yang mudah dan tampilan yang visual, dashboard ini membantu pengguna dalam membuat keputusan yang informasional berdasarkan data siswa yang terorganisir dengan baik. Pada dashboard memiliki beberapa bagian yang menampilkan informasi penting tentang data siswa. Bagian header yang berisi judul dashboard serta icon atau gambar yang menggambarkan siswa. Pada bagian ini, pengguna juga dapat mengubah pengaturan atau filter data siswa sesuai dengan kebutuhan. Bagian ringkasan atau summary yang memberikan gambaran umum tentang jumlah siswa, jenis kelamin, agama, umur, kelas, jurusan, status siswa, tahun buku, pekerjaan orang tua, dan metode pembayaran. Dengan demikian, pengguna dapat melihat secara cepat informasi penting tanpa perlu melihat data siswa secara detail. Bagian grafik menampilkan visualisasi data siswa dalam berbagai bentuk seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis. Grafik ini membantu pengguna dalam melihat tren atau pola yang mungkin ada dalam data siswa, sehingga memudahkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Serta bagian tabel yang menampilkan data siswa dalam bentuk tabel yang terstruktur. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat informasi lebih detail tentang jumlah siswa, jenis kelamin, agama, umur, kelas, jurusan, status siswa, tahun buku, pekerjaan orang tua, dan metode pembayaran. Tabel ini juga bisa disortir atau difilter berdasarkan kriteria tertentu, sehingga memudahkan untuk melakukan pencarian atau perbandingan data siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmadu Cahyaningrum dengan NIM 2005520022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat dashboard dari sebuah data. Data yang kelompok kami pakai itu data dari siswa-siswi SMK Palapa Semarang pada tahun 2021-2022 sejumlah 700 data. Ini ya teman-teman. Lalu kita mengambil data yang dibutuhkan itu tahun buku, nama, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir, umur, agama, kelas, jurusan, status, pekerjaan orang tua, dan metode pembayaran. Langsung saja kita mulai cara membuat dashboard, yaitu langkah pertama kita log semua data dengan cara Ctrl A, lalu pilih insert, pilih pivot table,
Lalu kita pilih yang exiting worksheet. Lalu location-nya itu kita pilih atau new worksheet karena kita di sini akan meletakkan sheet baru. Lalu pilih OK. Kita akan meletakkan di sini, teman-teman, di B2. Kita mau diletakkan di sini juga boleh, dimanapun itu juga boleh. Lalu kita di sini langkah pertama itu kita mau membuat ini ya teman-teman, jenis kelaminnya. Kita di sini pilih laki atau perempuan atau jenis kelaminnya ditaruh di row. Lalu kita tarik juga di values. Di sini akan membaca laki-lakinya berapa, perempuannya berapa di satu kampus atau satu sekolahan ya teman-teman. Lalu kita kasih judul jenis kelamin. Dah. Lalu di blok merger and center, red tag, lalu di bold karena untuk judul ya teman-teman. Lalu caranya, ini kasih nama dulu, klik kanan, rename, rekap data. Ini taruh digeser di sebelah sini. Ya. Lalu cara kita membuat diagramnya yaitu pilih insert. Lalu di sini saya akan memilih ini. Kalau pilihannya itu ada banyak, tergantung teman-teman mau memakai gaya yang kayak gimana ya. Ini pakai yang ini. Lalu di sini dikasih judul jenis kelamin. Jenis kelamin. Lalu di sini saya beri data label, terus legendnya itu mau pilih di bawah. Oke. Lalu kita pilih no file, no line untuk menghilangkan ini semua ya. Lalu kita cut dengan cara Ctrl X. Lalu kita pindah ke sini. Nah, kita sesuaikan sesuai tempatnya saja ya teman-teman. Oh, ini kecil. Nah. Kita besarkan dulu. Ya, ini kita pindah di sini. Di sini. Bisa dikecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kita pilih di tengah. Lalu ini hurufnya bisa dibesarin, dibikin warna putih ya teman-teman biar kelihatan. Lalu di bold juga. Lalu yang ini bisa dikasih warna hitam, bold, dan dibesarkan. Saya letakkan di sini saja ya teman-teman biar kelihatan. Ya. Lalu kita mau mencari tahu berapa total siswa-siswinya.
Ini saya kasih judul total siswa atau siswi. Sama dengan count A hak kurung data siswa di blok semua. Salah ya teman-teman, data siswa ya, ini tutup kurung ya, benar teman-teman. Ini teman-teman ya sudah. Ini bisa diblok aja ya. Lalu cara membuatnya di dashboard itu ini sama dengan ini teman-teman, lalu ini muncul 700.000. Akhirnya ya, itu rata-rata dimana ada yang di Semarang, di Kendal, dan lain-lain. Kita lihat aja ini, coba dulu. Ini ya teman-teman, Semarang, Kendal, Jakarta, dengan cara ini kasih judul tempat lahir. Caranya sama, di blok, insert, pivot table. Kita akan pilih existing worksheet. Kenapa? Karena tadi kita sudah membuat sheet baru ya teman-teman, karena kita tadi memilih new worksheet. Sekarang existing worksheet. Lalu di sini kita pilih location untuk direkap data di B12, lalu oke. Di sini kita tarik tempat lahir di rows dan di value. Di sini kita bisa melihat berapa banyaknya siswa-siswi tersebut yang lahir di Demak, Gerobokan, Magelang, dan di Semarang. Di Semarang ada 600 siswa. Total siswanya ada 700. Lalu di sini kita akan membuat untuk grafiknya ya teman-teman. Langkah pertama, pilih insert, lalu diagram batang. Ini ya teman-teman. Kita ganti saja judulnya dengan tempat lahir. Nah, ini tidak digunakan, dihapus saja. Ini juga dihapus. Lalu di sini kita akan menggunakan data label. Agar apa? Agar kita bisa melihatnya. Soalnya di sini itu kan
banyak ya teman-teman. Untuk tempat lahirnya dibesarkan, ini dikasih warna bold juga, lalu ini juga ke atas, lalu ini dikecilkan saja teman-teman. Di sini kita pilih formatnya no file dan bordernya no line. Lalu kita cutnya dengan cara Ctrl X ya, atau dari situ juga bisa. Lalu kita paste di sini, akan muncul seperti ini. Ini ya teman-teman, untuk siswinya, tempat lahirnya di mana saja. Kira-kira kelihatan ya teman-teman? Oh ya, ini kelihatan. Ini saya kecilkan lagi saja. Lalu di sini kita akan membuat untuk agama. Kita caranya sama, di blok dulu, insert, pivot table, lalu exiting worksheet, locationnya kita pilih di rekap data di sini ya teman-teman. Lalu oke. Lalu agamanya sama, kita tarik di heroes dan di value. Ini ya teman-teman. Lalu kita langsung saja membuat diagramnya. Kita mau pilih ini ya teman-teman, insert P yang dog not. Ini kita pilih ini, kita pindahkan ini di bawah ya teman-teman, data label. Ini buat bisa mudah dilihat. Lalu kita pilih putih, di bold dan dibesarkan juga. Lalu legendnya ini kita pilih di bawah. Kita bisa di kiri, di kanan juga bisa, di atas juga bisa, tapi kita akan pilih di bawah. Ini totalnya kita taruh di tengah saja nanti untuk agama. Nah, kita besarkan dulu ya teman-teman. Kita pilih format lagi ya, filenya no file, no line juga. Kita cut lagi, kita pindahkan di dashboard sini ya. Disesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman semuanya. Ini kita atur-atur dulu ya. Kita pilih lingkarannya ini warna hitam aja ya teman-teman. Ini udah. Lalu kita membuat umur ya teman-teman. Umur. Margin, rectangle, default. Caranya sama, dipilih ini pivot table lagi, exiting worksheet, location di sini. Kita cari untuk umur. Oke, di sini itu kan jumlah totalnya itu siswa-siswinya jadinya kan 11.814. Sedangkan di data kita itu kan adanya cuma 700.
Kenapa ini salah? Karena di sini formatnya values-nya itu sum, kita akan rubah di sini caranya. Ini klik ini, value file, lalu pilih count. Oke. Nah, benar kan teman-teman? Lalu ini sama, insert, kita pilih diagram batang. Kita pilih diagram batang, lalu kita pilih ini diganti umur, lalu ini dihapus saja, ini juga dihapus saja, ini diganti warna putih ya teman-teman lainnya. Ini diagramnya juga warna putih, ini umurnya warna putih juga. Ini no file, no line. Oke. Lalu kita pilih X, kita pindahkan di dashboardnya juga. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman, sesuaikan dulu. Sesuai. Di sini kita mau melihatkan ada berapanya dengan cara ini data label. Ini yang di atas kita begini ya teman-teman. Ini putih, pilih hitam, lalu kita pilih format save filenya putih. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pada. Perkenalkan, nama saya Pada Dea Ananda Putri dengan NIM 200552000002. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Rahma. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pivot table data siswa-siswi SMK Palapa Semarang pada tahun angkatan 2021-2022. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harus memiliki data yang ingin dijadikan pivot table atau membuat dashboard agar mempermudah kita untuk mencari sumber data. Yang dilakukan yang pertama yaitu sama seperti yang dilakukan Mbak Rahma, yaitu kita pilih semua data, kemudian insert, kemudian pivot table. Nah, karena kita sudah memiliki lokasi untuk meletakkan pivot table yaitu di rekap data, kemudian kita pastikan saja, kemudian di OK. Nah, ini di sini sudah. Di sini saya akan membuat pivot table kelas ya teman-teman. Di sini kita kasih judul dulu kelas. Kemudian kita tarik di sebelah kanan, ini ada kelas. Kita tarik di rows, kemudian kita di value. Nah, ini adalah data kelas dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 sesuai dengan data keseluruhan ini, yaitu ada 700 data. Kemudian jika kita ingin membuat diagram, yaitu kita ketikkan, klik insert, kemudian kita pilih diagram yang kita inginkan. Semisal ini saya membuat diagram kelas itu dengan lingkaran. Klik 2 kali, pilih no fill, pilih no line untuk kita masukkan ke dashboard. Kita masukkan dashboard sini dan kita sesuaikan. Kemudian jika ingin menambahkan
angka-angka seperti ini. Kita pilih tanda plus, kemudian data label. Nah, ini adalah sudah otomatis muncul jumlah total. Kita akan membuat total jurusan. Kita ke data siswa-siswi, kemudian pilih seluruh data, kemudian insert, pivot table, extending worksheet, kemudian letakkan ke rekap data. Kita pastekan saja, oke. Sebenarnya cara untuk membuat pivot table itu keseluruhannya sama, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan yang kita inginkan. Ini kita tarik jurusan karena kita membutuhkan data jurusan. Kemudian kita insert, pilih untuk kita klik 2 kali, kemudian klik no fill, no line, kita tambah data labels. Nah, ini sudah keluar untuk total. Kemudian kita pindah ke dashboard sesuai dengan template, kemudian kita sesuaikan. Nah, kurang lebihnya begini. Kemudian kita membuat tentang status ya. Status ini adalah status keaktifan siswa-siswi SMK Palapa Semarang. Nah, ini kita klik insert sama seperti kayak tadi, yaitu pivot table, kemudian pilih extending worksheet, kemudian pilih di rekap data. Kita taruh bawah jurusan sini, kita oke. Kita sesuaikan saja karena kita ingin melihat dashboard status, jadi kita tarik status, kita taruh di rows, kemudian kita tarik lagi ke value. Dan ini terdapat siswa aktif 698, siswa tidak aktif yaitu jumlahnya adalah 2 dari 700 siswa. Kemudian kita membuat, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk pemilihan dashboard sendiri, untuk pemilihan template ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman, tidak harus sesuai dengan yang saya buat. Nah, kita klik 2 kali, kemudian pilih fill-nya no fill, border-nya no line. Ingin menambahkan datanya, kita klik ini tanda plus, kemudian data label. Nah, kita pindah ke dashboard sesuai dengan template yang telah disediakan ya teman-teman. Kita kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah total. Nanti kita rapihin lagi ya teman-teman. Selanjutnya yang ingin dicari adalah pekerjaan orang tua. Nah, ini kita blok keseluruhan data, kemudian kita pilih insert, pivot table, kemudian extending worksheet. Kita letakkan di bawah status ini ya teman-teman. Oke. Ini adalah pekerjaan orang tua. Baikkan, karena kita ingin mencari pekerjaan orang tua, jadi kita tarik pekerjaan orang tua ke rows sama ke value. Nah, ini adalah pekerjaan orang tua di SMK Palapa Semarang. Di sini ada anggota TNI, buruh, karyawan swasta, PNS, wirausaha. Dengan total data 700 siswa. Kemudian kita membuat, nah kita klik 2 kali, kemudian no fill, no line, kita sesuaikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran. Untuk caranya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya dijelaskan.
Langkah pertama yaitu masuk ke data siswa, kemudian kita blok semua, kita blok. Habis itu masuk ke insert pivot table. Nah, ini kita rubah menjadi exciting worksheet, kemudian pilih location, kemudian masuk ke recap data, pilih di bagian bawah sini, kemudian oke. Sudah. Untuk dashboardnya kita menggunakan bentuk seperti ini. Nah, setelah itu tadi, itu pasti otomatis kita akan memasukkan menu ke dalam row dan value. Sebelum masuk ke mana yang mau kita pilih menggunakan grafiknya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam insert, terus pilih tabel yang kita perlukan. Contohnya ini, metode pembayaran. Ada ini juga, ada tabel ini. Nah, kita menggunakan 2D bar. Ini contohnya. Nanti kita juga bisa merubah warna. Nih, berwarna, mengubah style juga bisa, color, untuk mempercantik tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus di bagian fill kita juga bisa mengganti backgroundnya, ini mau yang warna putih, size-nya juga bisa dirubah ya tadi ya. Habis itu kalau sudah, klik kanan, masukkan data. Kalau kita kan mau ke metode pembayaran, berarti masukkan transfer, debit, cash. Habis itu klik format, pilih sesuai apa yang kita inginkan. Kalau sudah, cut, nanti masukkan ke dalam dashboard ini. Masukkan ke dashboard ini. Nah, kalau sudah masuk ke dashboard, kita sesuaikan apa yang kita paste dulu ya sebelumnya. Habis itu kita sesuaikan supaya lebih menarik. Ini sesuaikan dengan garis-garisnya biar terlihat cantik. Untuk yang terakhir yaitu mengenai dashboard pekerjaan orang tua di SMK Palapa Semarang. Untuk caranya masih sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Tetap masuk ke insert dulu, terus pivot table, terus sebagai berikut. Untuk semuanya langkahnya sama dari awal, cuman yang membedakannya itu dari grafiknya ini, grafik antara satu sama yang lainnya. Nah, berhubung kita pilihnya yang grafik ini, berarti kita mencarinya di insert, pakainya yang ini, pakai yang custom, combo, grid juga bisa. Terus nanti kita bisa menyesuaikan besar kecilnya ukuran, terus mau backgroundnya putih, apa ininya diwarnain pakai color, ini juga bisa nih. Semuanya ini tinggal pilih sesuai yang apa kita mau. Ini juga bisa dihilangkan kalau mau ngedit nih sesuai apa yang kita inginkan. Sebelum masuk ke controller ini, berarti sudah jadi ya untuk pembuatan desain dashboardnya. Pastikan
desain dashboardnya semua sudah terpenuhi dan sudah terisi apa yang sudah kita mau atau kita butuhkan ya. Kemudian masuk ke controller ini, masuk ke controller ini diambil dari location tadi ya, yang tadi. Caranya tinggal masuk ke rekap data, pilih salah satu pivot table, ini, misalnya masuk ke dalam kelas atau pekerjaan orang tua atau metode pembayaran, tahun buku, status, pokoknya ambil salah satu. Kemudian kita misalkan nih kita pencet, terus habis itu kita checklist. Oke. Ntar kalau keluar location tinggal diklik kanan, terus pilih dashboard tadi, terus langsung kita paste ke sini. Baru kita tarik dan atur letaknya. Setelah masuk ke dashboard ini, terus nanti kita tarik letaknya sampai pas. Untuk warnanya bisa disesuaikan. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan nanti. Kalau kita bagian kelas nanti otomatis bakalan berubah yang berfungsi sebagai mengendalikan bagian employee departemen. Contohnya nih kelas RPL. Nah, grafiknya satu sama yang lain bisa berubah. Nah, kemudian gimana cara controller ini atau slicer ini bisa menggerakkan semua pivot table yang ada di dashboard ini semua? Yaitu tinggal klik kanan, pilih report connection ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini tampilannya, tinggal kita checklist semua ini pivot table yang kita hubungkan dengan slicer ini. Kita hubungkan dengan slicer ini. Terus kemudian kita coba klik. Kalau sudah dipencet semua, coba pencet kita klik OK. Nah, nanti kita coba otomatis berubah semua tampilannya antara controller satu dengan yang lainnya. Nanti saya kebalikan dulu ya. Misalkan nih contohnya TKJ. Nah, nanti bakalan berubah untuk TKJ. Nah, berubah. Nah, selesai. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk mengenai controllernya. Adapun dengan kesimpulannya, yaitu yang pertama, pembuatan dashboard data siswa merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan data siswa secara efektif. Dashboard ini menyajikan informasi siswa secara visual dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk melihat gambaran keseluruhan dan menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Yang kedua, dashboard data siswa memberikan keuntungan dalam menggali wawasan yang mendalam tentang kinerja siswa, tren, dan pola yang ada dalam data siswa. Yang terakhir, dalam merancang dashboard data siswa, perlu memperhatikan tujuan pengguna, kebutuhan informasi yang spesifik, dan pengalaman pengguna yang optimal. Desain yang bersih, tampilan yang sederhana, dan visualisasi data yang efektif membantu pengguna untuk memahami dan menginterpretasi data dengan mudah. Saran
yaitu proses pengelolaan data siswa-siswi di SMK Palapa Semarang dalam dashboard yang telah dibuat sudah didesain dengan baik. Namun masih ada proses yang perlu diperbaiki lagi supaya sistem dalam dashboard terjaga. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap software. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pengecekan rutin data yang disimpan dalam sistem. Yang kedua, membuat tampilan visualisasi dashboard menggunakan data tahun 2021-2022 untuk penelitian selanjutnya, serta melakukan analisa terhadap data siswa-siswi setiap jurusan. Dan yang terakhir, memperbaiki tampilan visualisasi dashboard yang lebih menarik setiap ada perubahan data. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Mulyani Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah visualisasi data dan informasi yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kelompok kami. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.